Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Priya Sintawati dari kelas 07 TPLN 015 bersama rekan saya Kumala Safitri. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas manajemen proyek informatika menggunakan Microsoft Project dengan membuat aplikasi sistem informasi karyawan PT Revina. Manajemen proyek adalah upaya yang menggabungkan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik khusus untuk memberikan sesuatu yang bernilai kepada orang-orang. Sederhananya, proyek manajemen adalah proses memimpin tim untuk mencapai tujuan proyek atau menyelesaikan proyek dalam jangka waktu tertentu. Ini mencakup perencanaan, komunikasi, pelacakan, dan dokumentasi proyek. Tujuan utama manajemen proyek adalah untuk merencanakan dan mengelola proyek agar dapat diselesaikan dengan baik dan mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Oleh sebab itu, manajemen proyek perlu melibatkan identifikasi dan pengelolaan risiko, manajemen sumber daya yang cermat, komunikasi yang jelas dengan seluruh pihak-pihak terkait, dan penganggaran yang cerdas. Mengapa manajemen proyek penting bagi bisnis? Karena dapat memberikan banyak manfaat yang menguntungkan bagi bisnis. Beberapa di antaranya, yang pertama, kinerja tim yang lebih efisien. Manajemen proyek dapat membantu memastikan bahwa tim dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan pada waktu yang tepat, sehingga menjadi lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan produk yang sukses. Yang kedua, memberikan kualitas yang lebih baik. Dengan project manajemen, Anda dan tim dapat memiliki kualitas pekerjaan yang lebih baik karena memiliki semua waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, membantu pertumbuhan dan perkembangan tim. Mengerjakan tugas secara individual dapat memberikan beban yang lebih besar, tetapi ini tidak jika dibagi dengan manajemen yang baik. Setiap anggota tim dapat memiliki waktu untuk fokus pada pekerjaannya dan bahkan memiliki ruang yang cukup untuk bertumbuh serta berkembang menjadi lebih baik. Yang keempat, memberikan lebih banyak fleksibilitas. Ada banyak kemungkinan perubahan yang dapat terjadi pada sebuah proyek. Oleh karena itu, project manajemen dapat membantu tim untuk menyesuaikan jalur proyek dan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi ke depannya. Yang kelima, transparan dan akuntabel. Membantu memberikan laporan yang transparan dan akuntabel mengingat semua proses proyek dicatat dan dikelola dengan sebaik mungkin. Dalam manajemen proyek terdapat 4 elemen penting yang tak boleh dilewatkan, antara lain: yang pertama, sumber daya atau resource. Sumber daya merupakan elemen penting dalam manajemen proyek karena ini dapat mempengaruhi keseluruhan operasional proyek, apakah proyek dapat berhasil atau malah sebaliknya. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah orang, peralatan, perangkat keras, dan perangkat lunak terbaik. Yang kedua, ada waktu atau time. Selain sumber daya, elemen waktu seperti durasi tugas dan manajemen jadwal adalah faktor penting lainnya yang harus diperhatikan dalam project manajemen. Mengingat elemen ini dapat menunjukkan seberapa baik project manajemen, hingga dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan target, waktu atau jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada money atau uang. Sebuah proyek tentu dapat berjalan apabila memiliki uang yang cukup. Ini karena biaya, kontingensi, keuntungan memainkan peran penting dalam keberlangsungan proyek itu sendiri. Yang keempat, ada cakupan atau scope. Elemen project manajemen yang terakhir, yakni ukuran proyek, sasaran, dan persyaratan yang akan menjadi dasar dari proyek itu sendiri. Tahapan manajemen proyek dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, inisiasi proyek. Langkah manajemen proyek ini mendefinisikan secara luas, bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang tujuan dan persyaratan proyek. Yang kedua, perencanaan proyek. Anda dapat melanjutkan dengan melakukan perencanaan seperti membuat roadmap untuk diikuti oleh tim Anda. Selama tahap ini, manajemen proyek harus mengatur tim, menyiapkan sumber daya kolaboratif, dan menetapkan tujuan yang jelas. Yang ketiga, ada eksekusi proyek. Pada proses ini, tim akan mengembangkan dan menyelesaikan proyek sesuai dengan roadmap atau rencana yang telah dibuat sebelumnya.
Yang keempat, ada pemantauan proyek atau monitoring. Bertujuan untuk memastikan bahwa hasil proyek selaras dengan rencana pengelolaan yang telah ditetapkan, misalnya seperti tujuan proyek, kualitas biaya, kinerja, dan masih banyak lagi. Yang kelima, ada penutupan proyek atau close. Setelah proyek selesai, tim harus secara resmi melakukan penutupan. Manajer proyek akan mengadakan pertemuan post-mortem untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan proyek. Adapun tujuan dari penutupan ini adalah untuk membantu tim mengidentifikasi hal-hal yang berjalan dengan baik dan menjadi area untuk perbaikan. Di sini adalah mini project yang sudah kami buat. Ini adalah jalur kritis. Jalur kritis itu teknik di mana Anda mengidentifikasi tugas yang diperlukan untuk penyelesaian proyek dan menentukan fleksibilitas penjadwalan. Jalur kritis dalam manajemen proyek merupakan rangkaian aktivitas terpanjang yang harus diselesaikan tepat waktu agar proyek selesai. Penundaan dalam tugas kritis akan menunda bagian lain dalam proyek. Dan yang terakhir ada network diagram, merupakan visualisasi proyek berdasarkan network planning. Network diagram berupa jaringan kerja yang berisi lintasan-lintasan kegiatan selama penyelenggaraan proyek. Dengan network diagram dapat dilihat dari hubungan antara kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga bila terjadi kelambatan akan segera diketahui kegiatan apa saja yang mempengaruhi keterlambatan tersebut dan seberapa besar pengaruhnya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Kak Kumala Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala Safitri. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas mini project yang kelompok kami buat. Yang pertama, ada analisis kebutuhan sistem. Dilaksanakan selama 9 hari dari tanggal 5 September 2022 sampai tanggal 15 September 2022. Pada analisis kebutuhan sistem terdapat beberapa sub. Di antaranya yang pertama ada identifikasi masalah. Dilaksanakan selama sehari pada tanggal 5 September 2022 sampai tanggal 5 September 2022. Kemudian memahami kerja sistem berjalan, dilaksanakan selama sehari pada tanggal 6 September 2022 dan selesai pada tanggal 6 September 2022. Kemudian ada identifikasi kebutuhan yang dilaksanakan selama 4 hari, yaitu dimulai pada tanggal 7 September 2022 sampai dengan 12 September 2022. Selanjutnya ada laporan hasil analisis yang dilaksanakan selama 3 hari, dimulai dari tanggal 13 September 2022 dan selesai pada tanggal 15 September 2022. Selanjutnya ada desain atau mendefinisikan ruang lingkup sistem baru yang dilaksanakan selama 9 hari, yang dimulai pada tanggal 16 September 2022 dan selesai pada tanggal 28 September 2022. Pada desain memiliki beberapa cakupan. Yang pertama ada membuat desain interface sistem hasil analisis yang dilaksanakan selama sehari, yaitu pada tanggal 16 September 2022 dan selesai pada tanggal 16 September 2022. Selanjutnya ada membuat desain basis data, dilaksanakan pada 3 hari yang dimulai pada tanggal 19 September 2022 sampai dengan 21 September 2022. Selanjutnya ada membuat desain aplikasi, dilaksanakan selama 3 hari dimulai pada tanggal 22 September 2022 sampai dengan 26 September 2022. Kemudian ada dokumentasi desain, dikerjakan selama 2 hari, dimulai pada tanggal 27 September 2022 dan selesai pada tanggal 28 September 2022.
Kemudian ada programming atau coding program dikerjakan selama 20 hari dari tanggal 29 September 2022 sampai dengan 26 Oktober 2022. Dalam programming terdapat dokumen program yang dikerjakan selama 20 hari, yaitu dari tanggal 29 September sampai dengan 26 Oktober 2022. Selanjutnya ada testing dan implementasi. Dikerjakan selama 43 hari, dimulai pada tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 26 Desember 2022. Dalam testing dan implementasi ada beberapa submenu lainnya. Yang pertama ada testing. Testing dikerjakan selama 7 hari, dimulai tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022. Selanjutnya ada implementasi, dikerjakan selama 7 hari dari tanggal 7 November 2022 sampai dengan 15 November 2022. Selanjutnya ada dokumentasi hasil uji aplikasi dan implementasi yang dikerjakan selama 3 hari pada tanggal 16 November 2022 sampai dengan 18 November 2022. Selanjutnya ada dokumentasi proyek, dikerjakan selama 3 hari yang dimulai pada tanggal 21 November 2022 sampai dengan 23 November 2022. Kemudian ada user training, dikerjakan selama 3 hari dimulai pada tanggal 24 November 2022 sampai dengan 28 November 2022. Yang terakhir ada pemeliharaan yang dikerjakan selama 20 hari, yaitu dimulai pada tanggal 29 November 2022 dan selesai pada tanggal 26 Desember 2022. Kemudian kemudian pada resource set ada beberapa resource set yang terdaftar. Yang pertama ada analisis sistem yang dikerjakan oleh 1 orang sehingga mendapatkan nilai maksimal 100% dengan biaya 750.000 per hari. Kemudian ada desainer yang dikerjakan oleh 1 orang juga sehingga dia mendapatkan nilai maksimal 100% dengan biaya 750.000 per hari. Kemudian ada programmer, dikerjakan oleh 1 orang juga, dia menghasilkan nilai maksimal 100% dengan biaya 850.000 per hari. Kemudian tester dikerjakan oleh 1 orang juga, menghasilkan nilai maksimal 100%, biaya 550.000 per hari. Kemudian ada dokumentator, dia dikerjakan oleh 1 orang sehingga mendapatkan nilai maksimal 100% juga dengan biaya 550.000 per hari. Kemudian terakhir ada implementator, dia dikerjakan oleh seseorang juga, 1 orang, sehingga menghasilkan nilai maksimal 100% dengan biaya 550.000 per hari. Kemudian terdapat network diagram. Pada tampilan network diagram terdapat kegiatan-kegiatan kritis yang secara otomatis sudah menampilkan dengan format warna yang merah seperti ini.
Analisis kebutuhan, identifikasi masalah, memahami kerja sistem berjalan, identifikasi kebutuhan, laporan hasil analisis, membuat desain interface sistem hasil, membuat desain basis data, membuat desain aplikasi, dokumentasi desain, dokumen program, testing, implementasi, dokumentasi hasil uji aplikasi dan implementasi, dokumentasi proyek, user training, yang terakhir pemeliharaan. Kemudian kita kembali ke Gantt chart lagi. Pada Gantt chart terdapat predecessor atau keterkaitan atau hubungan antara satu kerjaan dengan pekerjaan yang lain. Yang pertama ada memahami kerja sistem berjalan yang berkaitan dengan identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan, berkaitan dengan memahami kerja sistem berjalan, kemudian laporan hasil analisis, berkaitan dengan identifikasi kebutuhan, kemudian membuat desain interface sistem hasil analisis, berkaitan dengan laporan hasil analisis, membuat desain basis data, berkaitan dengan membuat desain interface sistem hasil analisis, kemudian membuat desain aplikasi, berkaitan dengan membuat desain basis data, dokumentasi desain, berkaitan dengan membuat desain aplikasi, dokumen program, berkaitan dengan dokumentasi desain, testing, berkaitan dengan dokumen program, implementasi, berkaitan dengan testing, dokumentasi hasil uji aplikasi dan implementasi, berkaitan dengan implementasi, dokumentasi proyek, berkaitan dengan dokumentasi hasil uji aplikasi dan implementasi, user training, berkaitan dengan dokumentasi proyek, dan terakhir pemeliharaan, berkaitan dengan user training. Kemudian di Gantt chart juga terdapat total biaya yang dibutuhkan selama proyek berjalan. Yang pertama, pada analisis kebutuhan memerlukan biaya sebanyak 54 juta. Dimana rinciannya sebagai berikut. Identifikasi masalah sebanyak 6 juta rupiah. Memahami kerja sistem berjalan yaitu 6 juta rupiah. Identifikasi kebutuhan 24 juta rupiah. Laporan hasil analisis 18 juta rupiah. Kemudian pada desain atau mendefinisikan ruang lingkup sistem baru memerlukan biaya 50.800.000 dengan rincian membuat desain interface sistem hasil analisis sebanyak 6 juta rupiah, membuat desain basis data sebanyak 18 juta rupiah, membuat desain aplikasi sebanyak 18 juta rupiah, dokumentasi desain sebanyak 8.800.000 rupiah. Selanjutnya terdapat programming atau coding program memerlukan biaya sebanyak 224 juta rupiah, dokumen program sebanyak 88 juta rupiah, testing dan implementasi memerlukan biaya 189 juta 200.000 rupiah. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama ada testing yang memerlukan biaya 30.800.000 rupiah. Implementasi memerlukan biaya 30.800.000 rupiah. Dokumentasi hasil uji aplikasi dan implementasi sebanyak 13.200.000. Dokumentasi proyek sebanyak 13.200.000. User training memerlukan biaya 13.200.000. Dan terakhir ada pemeliharaan
yang memerlukan biaya sebanyak 88 juta rupiah. Nah, berikut adalah lintas kritis pada proyek yang kami buat. Lintas kritis merupakan lintas terpanjang dalam hal total waktu di antara semua lintasan yang ada pada suatu network diagram ataupun pada Gantt chart. Lintasan kritis inilah yang akan menentukan total durasi tercepat untuk menyelesaikan semua kegiatan pada proyek. Sekian pemaparan tentang tugas mini project dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.